Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafa Andika dari kelas 11 IPA 9 dengan nomor absen ke-21. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi bab 3 menghindari dosa besar. Nah, materi kali ini saya akan menjelaskan tentang membunuh. Pertama-tama saya akan memberikan penjelasan tentang pengertian dari membunuh. Membunuh adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum dan tidak melanggar hukum. Biasanya, membunuh ini dilatar belakangi oleh beberapa motif seperti politik, rasa ingin balas dendam, lalu ingin membela diri, dan lain-lain. Nah, biasanya membunuh ini juga dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama ialah dengan senjata api, lalu bisa juga dengan senjata tajam, dan bisa juga dengan alat peledak seperti bom. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang larangan membunuh dalam Islam. Nah, Islam sangat mengharamkan perilaku membunuh, karena membunuh dapat memberikan dampak bagi keluarga korban seperti rasa ingin membalaskan pembunuhan tersebut atau rasa dendam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra, surah ke-17 ayat ke-33 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu bil haqq. Yang artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk membunuhnya, melainkan dengan sesuatu dengan sebab yang benar. Quran Surah Al-Isra, surah ke-17 ayat ke-33. Maksudnya, dengan melainkan dengan sesuatu yang benar itu ialah seperti memang sudah diizinkan untuk membunuhnya, yaitu contohnya ialah orang-orang yang menghina Islam dan juga orang-orang yang memerangi kita. Lalu selanjutnya, larangan membunuh juga terdapat dalam Quran Surah An-Nisa, surah keempat, ayat ke-93. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengancam akan memasukkan ke neraka jahanam bagi para pelaku pembunuhan. Seperti ini bunyi dari ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu adzaban azima. Yang artinya, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam. Kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Quran Surah An-Nisa, surah keempat ayat ke-93. Lalu selanjutnya, larangan membunuh juga terdapat dalam surah Al-Maidah, surah kelima ayat ke-32. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa membunuh satu nyawa saja sudah sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Seperti ini bunyi dari ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fakannama qatalan nasa jami'a. Artinya, barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh. Lalu ada juga pernyataan bahwa jika ada dua orang yang melakukan pertikaian dan keduanya berniat saling membunuh, dan jika salah satu orang tersebut ada yang meninggal, maka keduanya akan masuk ke dalam neraka karena keduanya memiliki niat untuk saling membunuh satu sama lain. Lalu selanjutnya atau yang ketiga itu ada dampak-dampak negatif pembunuhan. Yang pertama, dampak negatif yang dirasakan oleh pembunuh itu sendiri. Dampaknya ialah pembunuh akan mengalami ketidaktenangan dalam jiwanya dan akan menyerang mentalnya. Lalu sudah jelas bahwa
pembunuh itu sendiri akan mendapatkan sanksi berupa hukuman di dunia dan juga di akhirat. Sanksi tersebut ialah biasanya itu sudah diatur dalam undang-undang kita atau peraturan kita. Lalu selanjutnya dia akan dihukum juga di akhirat seperti dimasukkan ke dalam neraka jahanam, layaknya Quran surah An-Nisa ayat 93 tadi. Lalu selanjutnya ialah dampak bagi keluarga korban dan juga masyarakat. Nah, dampaknya bagi keluarga korban itu ialah keluarga korban yang pastinya akan memiliki rasa dendam yang sangat kuat kepada pembunuh. Dan dampaknya bagi masyarakat ialah, di sini saya akan memberi contoh, misalnya ada seorang anak kecil yang menyaksikan aksi pembunuhan atau kekerasan. Nah, di sini dia akan mengalami masalah psikologis atau masalah mental, dan jika hal tersebut tidak diobati maka akan berdampak dia akan menjadi psikopat ketika ia besar. Atau psikopat itu seperti pembunuh yang sudah ahli atau sudah terbiasa, tidak takut oleh darah atau dan yang lain-lain. Lalu yang terakhir ialah tata cara atau solusi menghindari dosa besar dan taubat. Yang pertama ialah selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau taqarrub ilallah. Lalu yang kedua ialah menyadari dengan sadar-sadarnya bahwa apabila melakukan dosa besar akibatnya sangat fatal yang akan menimpa pada diri sendiri juga. Lalu selanjutnya, tahu bila perbuatan dosa besar akan membuat gundah merasa selalu bersalah dan jiwa menjadi tergoyang. Lalu dan yang terakhir, disiplin dan khusyuk dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya menjalankan ibadah sholat. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.